Haleluya. Selamat pagi dan shalom. Mari pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengundang Engkau Tuhan untuk hidup kami di pagi hari ini. Pimpin setiap kami. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Ya Tuhan, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Benar Tuhan, haleluya, mengalirlah jemaat, ya Roh Kudus, penuhi hidup kami. Haleluya, oh haleluya, hosana bagi nama-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Penuhi Jesus. Terima kasih Tuhan, Bapa
yang baik Engkau Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Mari Tuhan, mari Allah Roh Kudus datang penuhi kami. Perbaharui kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu setiap hari lepas setiap hari Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Berfirmanlah pada pagi hari ini. Biarkan iman kami semakin bertumbuh karena pengenalan akan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Nya Tuhan. Kami percaya akan ada banyak janji-janji Tuhan yang boleh kami pahami dan boleh kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan firman-Mu hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom dan saya ucapkan selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak, Ibu dan juga saudara sekalian? Saya berharap dan juga saya berdoa apabila kabar kita pada pagi hari ini selalu baik dan juga semakin baik lagi. Nah, Bapak, Ibu dan juga saudara sekalian, apabila kita mau berhitung atau kita mau hitung-hitungan, maka sudah ada ribuan, bahkan ada puluhan ribu hari yang sudah kita lewati sampai dengan detik ini ataupun hari ini. Bagaimana kita merasakan cinta kasih, penyertaan dan juga kebaikan Tuhan selalu ada dan juga limpah dalam kehidupan kita. Nah, tetapi ada beberapa hal yang ada di dalam kehidupan kita yang mana kita nggak bisa kompromi terhadapnya, dan salah satunya adalah waktu. Waktu adalah sesuatu yang mana kita tidak bisa kompromi dalam hidup ini, di mana waktu selalu berjalan maju. Tidak mungkin waktu berhenti pada suatu titik atau bahkan mundur pada waktu-waktu yang di belakang kita. Nah, pertanyaannya, apabila waktu selalu maju ke depan, begitupun dalam kehidupan kita, usia kita, umur kita, bahkan pengalaman-pengalaman dalam hidup kita juga akan menyesuaikan untuk maju ke depan. Dan pertanyaan besarnya adalah seiring dengan waktu yang selalu maju ke depan, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apakah kehidupan rohani kita mengalami suatu kemajuan ataupun mengalami suatu stagnantasi dalam kehidupan kita? Karena sejatinya Tuhan sendiri memanggil setiap saudara dan saya untuk kita tidak hanya berpuas diri, hanya menikmati setiap anugerah dan juga keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kita. Tetapi jauh daripada itu, lewat firman Tuhan dan juga lewat Alkitab kita, Tuhan mengajak setiap kita agar setiap hari yang kita lalui, kita melalui sesuatu yang dinamakan kedewasaan rohani. Lukas 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, dari penggalan firman Tuhan di atas, saya teringat cerita Tuhan Yesus pada saat dia berusia 12 tahun. Dan pada saat itu Tuhan Yesus dan juga keluarganya pergi ke Yerusalem untuk merayakan sebuah hari besar Paskah yang selalu mereka rayakan setiap tahunnya. Tetapi setelah selesai perayaan Paskah dan keluarga Yesus kembali ke Nazaret bersama dengan rombongan, baru didapati pada saat perjalanan menuju ke Nazaret itu ternyata Tuhan Yesus tidak beserta dengan rombongan mereka. Karena panik, maka orang tua dari Tuhan Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, memutuskan untuk kembali ke Yerusalem untuk mencari dan juga menemukan Yesus. Dan setelah 3 hari mereka mencari, akhirnya mereka menemukan Yesus pada saat itu ada di dalam bait Allah. Yesus pada saat itu sedang merenungkan, sedang mendengarkan, bahkan dia juga bertanya-tanya tentang firman Tuhan kepada seluruh pemuka agama yang ada di sana. Dan bukan sebuah kebetulan apabila usia Tuhan Yesus pada saat itu dikatakan 12 tahun. Karena pada pengajaran Yahudi kuno,
usia 12 tahun itu merupakan sebuah fase ataupun sebuah masa di mana anak-anak mengalami sesuatu yang dinamakan bar mitzvah, yaitu sesuatu proses yang mana menandakan mereka yang tadinya anak-anak, mereka secara dewasa rohani. Mereka sudah melek secara intelektual, mereka punya keinginan yang lebih besar lagi untuk mereka bisa belajar, untuk mereka bisa mencari tahu tentang spiritual atau kerohanian mereka. Dan itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat berdiam diri di dalam bait Allah. Tuhan Yesus semakin memperbesar kapasitas imannya dengan mendengarkan, merenungkan, bahkan bertanya tentang kebenaran firman Tuhan. Dan satu highlight yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah ternyata Yesus juga sama dengan setiap saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus mengalami suatu pertumbuhan, bukan hanya dari segi fisik saja yang semakin membesar ataupun semakin bertambah usianya, tetapi Tuhan Yesus juga mengalami suatu pertumbuhan di dalam spiritual ataupun kerohaniannya. Nah, Bapak Ibu dan juga saudara sekalian, Kolose 1 ayat 28 saya ambil dari kitab bahasa Indonesia sederhana, dikatakan, Kristus itulah yang kami beritakan kepada setiap orang. Kami mengingatkan dan mengajarkan mereka semuanya dengan segala kebijaksanaan. Tujuan kami ialah supaya setiap orang dapat dibawa kepada Allah sebagai orang yang dewasa dalam hal-hal rohani, karena sudah bersatu dengan Kristus. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita mau belajar, ada 2 poin yang bisa kita pelajari. Apa yang bisa kita dapatkan atau bagaimana ciri-ciri orang ataupun pribadi yang memiliki kedewasaan rohani. Yang pertama, orang yang memiliki kedewasaan rohani maka kehidupannya juga akan bertambah baik setiap harinya. Kolose 3 ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, kita tahu apabila jemaat di Kolose ini sebenarnya adalah kumpulan ataupun grup dari jemaat yang baru mengenal Tuhan. Tetapi karena mereka mengalami suatu pertumbuhan di dalam Kristus Yesus, maka Paulus katakan apabila kita sebagai seorang pilihan Tuhan yang sudah dikuduskan dan dikasihi, maka sepatutnya kita hidup dengan penuh belas kasihan, kelemah lembutan, bahkan juga dengan kesabaran. Nah, artinya kehidupan kita sebagai orang yang percaya ataupun orang yang sudah mengenal Tuhan lama, kita harus memiliki sebuah kedewasaan rohani. Dan tahukah Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, sebelum orang-orang yang ada di Kolose tadi memilih untuk percaya kepada Tuhan, dikatakan di dalam kitab Kolose 3 ayat 5 dan juga ayat 8 sampai dengan 9 di dalam Alkitab kita, mencatat apabila orang-orang yang ada ataupun jemaat-jemaat yang ada di Kolose ini adalah orang-orang yang suka dengan kenajisan, dengan hal pencabulan, dengan keserakahan, mereka suka marah, mereka suka memfitnah, dan juga mereka suka berdusta dalam hidupnya. Tetapi itu adalah dulu saat mereka belum menerima dan juga percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah mereka percaya, setelah mereka menerima Tuhan Yesus, hidup mereka berubah 360 derajat. Mereka menjadi lebih sopan, mereka menjadi lebih rendah hati, dan juga mereka lebih peduli kepada sesamanya. Dan poin kedua yang bisa kita pelajari saat seseorang ataupun pribadi memiliki kedewasaan secara rohani adalah membuat kita tidak tersesat kepada dunia. Efesus 4 ayat 14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran, dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, salah satu ciri lain saat pribadi ataupun orang memiliki kedewasaan rohani adalah mereka selalu menempatkan Kristus sebagai center of their life ataupun Kristus sebagai pusat dari kehidupan mereka, baik dari cara pikir mereka, dari perasaan mereka, ataupun dari perilaku-perilaku mereka dalam setiap keseharian mereka. Dan ini juga yang harus kita
lakukan dari contoh yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus pada saat berusia 12 tahun tadi, di mana Tuhan dengan setia ada di dalam bait Allah untuk merenungkan, untuk membaca, dan juga untuk bisa bertanya tentang firman Tuhan. Begitu juga dengan kita, apabila Alkitab kita ataupun firman Tuhan yang sudah kita dapatkan di sepanjang pagi hari ini, saya percaya itu bisa menjadi pelita untuk kita, bahkan juga menjadi kekuatan untuk kita agar kita tidak terombang-ambing di dunia ini. Nah, akhir kata, perjalanan menuju kedewasaan rohani tentunya bukanlah sebuah perjalanan yang mudah dan juga instan, melainkan sebuah proses dan juga pertumbuhan yang berkesinambungan. Kita diminta untuk tidak hanya meninggalkan dosa-dosa lama kita, tetapi kita juga diminta untuk bertumbuh dalam karakter kita, kasih kita, iman kita, pengenalan kita tentang Tuhan, dan juga kesabaran kita. Untuk itu, mari kita minta kepada Roh Kudus untuk memimpin setiap langkah kehidupan kita, dan juga kita mau untuk kita senantiasa bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kita. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati.